Lamun akad musakoh sapa malik ing amil dingongkon nyirami akad musakoh ala wadiyin ing ngatasi wit kurma sing sik cilik bi fathil wawi wa kasridal al mumalah wa tasdid tahtiyah wa utawi wadiyin iku sigharun nakhli cilik-cilik kurma. Dadi ora kurma cilik niku wite sing cilik sing kaitan lho. Liyak risau supaya nanduri sapa nandur sapa si malik sapa amil ing wadiyin. Wa yakunu lan ana apa asajaru wite iku laguma kedhe malik lan amil lam yajud moko ora wenang. Dadi andai kata duwe weneh kurma, wadiyin niku weneh kurma. Kurma sing cilik-cilik niku jenenge jarane weneh apa ya kurma cilik ya terserah lek jenengan ngarani ya. Cilik lek kaya kates cilik weneh kates sing bener sing kan ini. Niki ya bibit kurma tapi lek bibit niku isine mestine. Wong iki wis cukul lho San. Tapi sing cilik-cilik ngoten niku. Niki diarani kurma cilik apa bibit kurma krana bakale kurma. Bakale iku ya wis dadi niku. Niki kengken nanduri. Amil iki tandurana wit kurma iki. Mengko lek wis cukul apa itu kalau sudah tumbuh wite sajariku wite itu milik berdua, bukan hasil anune wite. Kalau wite berdua kan berarti otomatis sakwoe lek wong. Wong iki durung wayahe wong. Niki gak oleh. Lho gak oleh. Lho kenapa kok gak oleh? Karena ini amal yang majhul. Ujroh yang majhul. Nah kalau sudah waktu nekai kok diperbolehkan akad musakoh, perlu kita ketahui akad musakoh itu akad yang keluar dari qiyas, yang pada dasarnya tidak diperbolehkan akad musakoh karena syaratnya muamalah, syaratnya ijrah itu adalah harus maklum faktu ujurahunna bil ma'ruf, weno ongkose dengan ongkos sing jelas, sehingga ada sehingga ada mengakibatkan spekulasi atau geger. Nah kemudian keberadaan musakoh itu hanya gara-gara Kanjeng Nabi atau para sahabat niku mempersilahkan orang-orang Yahudi di tanah Khubairah untuk nggarap kurmoni, nyirami lan rumati, terus dia mendapatkan bagian. Nah, terjadinya semacam niki berarti ada warid yang diperbolehkan. Nek cara Abu Hanifah tidak boleh hal itu. Loh kenapa? Kalau di dalam tanah Khubairah itu bukan akad muamalah mahdhah, bukan kerjasama yang murni, dikarenakan di dalam tanah Khubairah itu masih ada bau apa? Ada unsur jizyah, masih ada unsur ya ora penak, dudu ya ora pas, rada mambu jizyah, sik rada mirip jizyah ngono lho. Lek bau niku kok ora penak, terus unsur juga enek gak pas niku. Jadi masih agak menyerupai jizyah. Lah kalau jizyah kan tidak muamalah mahdhah, maka diperbolehkan. Ngoten. Jadi permasalahan yang mudah, makanya Abu Hanifah tidak memperbolehkan dikarenakan oleh Abu Hanifah itu urusannya jizyah, maka tidak bisa disamakan dengan muamalah. Nah, kemudian jizyah di dalam konsep negara bangsa ini bagaimana? Apakah seperti sekarang ini
orang-orang non-Islam kalau berada di negara Indonesia harus membayar pajak. Ini gagal paham. Tidak seperti itu. Jadi perlu kita ketahui jizyah itu diwajibkan bagi orang yang orang luar masuk di negaranya orang lain. Niku jenenge wajib jizyah. Nah dulu niku kata Daulah Islamiyah dan daerah itu menjadi miliknya orang Islam, kekuasaannya orang Islam. Karena kekuasaannya orang Islam, orang non-Islam yang masuk di dalam daerah kekuasaannya orang Islam tentunya harus membayar pajak. Lah pajaknya itu macam-macam sesuai dengan kebijaksanaan imam dan sesuai dengan permukimannya. Dan jizyah itu sampai sekarang dalam negara bangsa berlaku, cuman konsepnya ya dilihat dari kekuasaannya, karena negara Indonesia ini bukan kekuasaannya orang Islam, tapi Indonesia ini kekuasaannya rakyat Indonesia, penduduk Indonesia yang dipimpin oleh presiden yang sekarang Jokowi. Di Jokowi itu Jokowi. Kemudian orang non negara non Indonesia kalau masuk di Indonesia ya juga otomatis bayar pajak. Nah, pajaknya yang itu disebut dengan paspor atau visa. Nah, pajaknya juga demikian, beda-beda. Itu ada paspor atau ada visa kerja, ada visa pelajar, visa kunjung, visa wisata, ini beda-beda. Nah, demikian pula di dalam negara Islam dulu, orang non-Islam yang masuk ke negara Islam itu wajib bayar pajak. Ada yang memang mukim, ini diarani zimmi. Ada orang yang mustakman, yaitu karena dagang atau karena wisata terbatas 4 bulan. Itu genjatan senjata. Kalau mu'ahad itu karena genjatan senjata. Ini yang bayar pajak. Nah, kenapa? Karena berada di negaranya orang lain. Ini gitu negara Islam. Jadi konsepnya saja berbeda. Tapi aslinya itu ya kuwi padha sama dengan praktek sekarang sama. Cuman dalam mengaktualisasikan kitab fikih yang dulu niku Daulah Islamiyah, yang dimana Daulah Islamiyah ini berarti orang non Islam diwajib bayarkan pajak karena memang orang lain, negara lain, orang lain masuk di negaranya orang lain, gitu loh. Nah itu sekarang juga demikian, orang lain yang masuk di negara Islam, di negara Indonesia, ya harus bayar pajak. Kita pun orang Islam masuk di Mekah, ya wajib bayar pajak. Ini ku jenenge visa. Kalau nggak bayar pajak, ya deportasi. Tidak hanya dideportasi, di penjara. Nah, demikian pula di dalam masalah membunuh karena murtad. Kanjeng Nabi dawuh man baddala dinah faqtuluh. Siapa yang murtad bunuhlah. Loh, apa dipraktekkan di sini? Dipraktekkan. Cuman konteksnya bukan itu. Karena man baddala dinah faqtuluh di situ disebutkan umir itu layakilu malum liin ilan salah satu ini. Termasuk di antarane al kharij antini al mufarik lil jamaah. Maka man badala dina itu dihamilkan orang yang keluar dari agama kemudian keluar dari jamaah. Nah, keluar jamaah itu apa? Jamaah itu ketika disebutkan jamaah di sana itu daulah, kekuasaan negara waktu dulu, negara Islam. Berarti orang yang menentang Indonesia dan keluar dari negara dari pemerintahan, makanya perlu diperangi, perlu dipateni kayak ngoten niku karena makar. Hukumannya mati karena membahayakan. Nah, jadi itu berlaku sekarang. Jadi orang keluar dari Indonesia kemudian malah merangi wong Indon,
Nah, Indonesia itu hukum mati dan tidak mufarik. Ayo gak masalah. Kamu mufarik niku seperti yang terjadi sekarang itu masih setuju dengan Pancasila walaupun dengan negara ora pati ngomong elek ngoten ya. Nah iku ya ora usah dipateni ngono kae ya. Lah ayo. Lah niku cara mengkontekstualisasikan fikih turos di dalam negara bangsa yang sekarang itu menjadi program Nahdlatul Ulama dalam rangka untuk kedikdayaan Nahdlatul Ulama di dalam merawat jagat. Ketika bersamaan Nahdlatul Ulama dalam merawat jagat niku napa ya bumi jadi merawat. Sekarang tidak hanya merawat Indonesia akan tetapi merawat dunia. Ini ingin menjadi peradaban dunia. Nah, sekarang kemarin sudah berhasil dan itu disetujui oleh pemerintah yaitu R20 yang disamakan waktunya dan undangannya dengan G20 yang sudah berarti yang membiayai adalah pemerintah dan itu sudah disepakati dunia. Niku dari NU niku. Pertama kali ya diadakan di Bali kemarin itu oleh NU. Kalau R20 yang bersama dengan G20 itu antara agama, tidak Islam, dia antara agama, berarti perwakilan agama. Nah, nanti karena G20 itu di India, maka R20 juga akan diadakan di India. Kalau di India ini punya kepentingan yang besar dalam keamanan negara sebab India ini ada aliran keras, atau Hindu yang aliran keras yang berkuasa, yaitu termasuk orang-orang Islam di sana tertindas. Makanya golongane sapa nika sing diperangi sing ditindas niku. Nah niku wong Hindu kan di daerah Hindu India. Kenapa yo? Karena untuk menunjukkan simpatisan kepada orang-orang yang Hindu kalau dia itu peduli pada Hindu. Nah, kayak kan sanane yo gak manfaate. Akhirnya malah jadi diskriminasi kepada orang-orang Islam ya, sehingga malah dibusui oleh orang lain. Ya, seperti orang yang membakar Quran itu tujuannya apa? Kalau tujuannya menghinakan Quran tidak akan hina sama sekali dengan adanya dirobek. Nah, Gusti Allah juga tidak menghina sama sekali. Bahkan kalau tujuannya menjauhkan dari Islam, maka justru mereka yang penasaran dengan Quran malah akan mentelaah Al-Quran, melihat Al-Quran, yang sehingga akan kalau mentelaah Al-Quran malah akan mengerti tentang Al-Quran, gitu lah dunia. Nah, kalau di situ karena dendam dengan Turki, karena apa itu namanya Swedia musuh Turki. Dia dengan ngerti apa itu Quran bukan menanggung orang Turki, itu orang Turki itu kan. Makanya apa sing dikarep no itu. Malah justru dia hina sendiri katanya. Dia akan hina sendiri. Orang sombong akan termakan dengan sombongannya sendiri, akan hancur dengan kelakuannya sendiri. Gitu orang Islam rugi kan? Enggak. Malah justru orang-orang yang asalnya simpati akhirnya menarik kesimpatiannya kepada mereka, kan ngoten malahan. Wis niku lah muktamar yang besok dilakukan hari Senin jam 7 pagi sampai 4 itu muktamar internasional. Muktamar internasional itu untuk orang Islam. Semuanya tokoh-tokoh Islam seluruh dunia, unjangannya itu 300 yang sudah sanggup datang 300, malah banyak orang-orang yang negara-negara lain yang tidak diundang itu
kirim surat apa tuh ngebel untuk minta diundang malah diikutkan. Dan ini suaranya NU betul-betul mendunia gitu. Nah, tapi ada dibentur-benturkan yang sekarang ini mulai jadi wah nyanyi Muhammadiyah betul. Gak ada kan nyanyi Muhammadiyah itu bukan lawan. Nah, bukan tidak ada lawan-lawannya, bukan karena persaingan tidak ada. Ya pancene orang yang bentur-benturkan semacam itu karena musim-musimnya musim lato. Nah, itu ya lato niki nanti terus sampai 2024 itu akan dibentur-benturkan dengan dipermainkan oleh anak-anak ngoten niku ya. Makanya kita jangan sampai gampang mensikapi sesuatu yang terjadi, gampang GR, gampang apa itu namanya apa istilahnya gampang muring-muring. Nah itu nanti akan terjadi ya gampang bentur ya seneng deh wis meneng ae kan ini. Nanti kan yo rada kesel dhewe kuwi ora gelem kadang-kadang iki rada kesel dhewe. Lah kena iki. Lah nggih iki gak kena di kayak-kayak apa ora kena ya ini. Mergo bangga ora iso mlaku niku dibuak sesuai. Ya Allah, ya nek ayo ngeten. Niku sejarah gak bolehnya semacam itu. Jadi karena akad musyawarah niku termasuk barang akad yang tidak kiasi sebagai musyawarah dan mukhabarah barang niku tidak kiasi. Kamalau salama kaya oleh masyarakat sapa wong ilahi malik ilahi maring amil al badra ing biji. Jadi padha kalih memberikan biji gabah, biji timun ya jero aku rentong yoga sapa si malik ing amil ya sapa si amil ing badrun. Termasuk niku ya gak saya seperti ngene ya seperti akad ngedok niku. Akad ngedok majek lah ngene. Jenenge apa? Ngedok apa majek? Ngedok. Ati dikai karo Malik, iki biji tanduran di tang sawahku kono rumah tono kuwi oleh sepertiga 21 ya. 21 apa 31? 21. Tapi bukan 212 loh. Kalau 212 niku wis cumane niku 21 tok. 21 niku juga oleh. Karena apa akad yang tidak kias. Walaupun sudah terjadi di tanah Kubairah dan tanah Kubairah niku jenenge akad musyawarah. Kalau yang mukhabarah sama dengan mukhabarah. Kalau mukhabarah itu tandurono sawahku kae biji dari kamu ngene nih. Iki jenenge mukhabarah lan iki diarani maru. Padahal gak harus maru niku. Gak harus maru pokok sing penting garap sing wijine dari pemilik dari amil niku jenenge mukhabarah. Lalu masalah maru enggak niku sesuai dengan kesepakatan. Cuma yang biasa kita lek sing koyo ngene iku maru. Walaupun nanti di dalam maru ini masih rada kisru di dalam masalah zakat yang enggak pernah disebutkan. Wa idon al-gharsu laisa min amalil musaqah. Alasan pertama bisa dikiaskan dengan akad muzaraah, tak boleh. Alasan kedua, wa idon al-gharsu ta nandur iku laisa ana apa gharsu min amalil musaqah. Amal musaqah itu hanya ngrijiki matuni ngene lho. Matuni rawat itu bukan masalah pohonnya. Kalau urusan pohon, penanaman pohon itu bukan amalnya musaqah. Makanya nggak boleh menyaratkan musaqah dengan amal yang bukan amalnya musaqah. Bukan amalnya musaqah apa? Tugasnya musaqah niku matuni, bukan nandur, merawat, menjaga. Nah, kayak biasanya tuh kalau kita punya kelapa di daerah yang lain terus kon di pasaran wong kon matuni kenapa nanti sak ngepeki nanti 31 apa biasanya ngoten 31
atau 21. Saya nandur sangon biasa piye? Paro edang. Nah, niku lek paro edang ya penak sing nandur. Nah, kan duwe tanah iku nandur kan yo sangon kan ditandur kan yo wis urusane. Gede banget. Bun. Karena itu tidak boleh, karena bukan termasuk amal musaqqah. Apa dia? Fadamuhu bi qadri yufsiduha. Fadamuhu tawi ngumpulaken ghorsun. Dadi musaqqah dikumpulno karo ghorsun sekaligus diakad musaqqah ditambahi karo sak nandure. Ini gak oleh. Gak oleh. Tapi kalau tidak diakati terus nandurno ya ora apa-apa. Nek sak nanduri lho ora oleh. Iku yo siduan ngrusakaken apa sih demu ing musaqqah lima krana perkara saati kang bakal teka apa matine. Walau kana lamun ana apa alwadiyu wenih kurma. Iku maghusan wis den tandur. Wasaqahu lan akad musaqqah sapa malik ing amil alaihi ing atase maghrus wa syarata lan nyarataken sapa malik lagu maring amil juz'an ing juz minat tamri saking kurma garing alal amali ngatasi penggawean fa fi tafsilun fa ing qadara moko lamun ngertentokno sapa malik mudatan ing mangsa yusmiru kang woh kang ngetokno woh apa maghrus biya ing dalam budak waliban dalam kaprai soha sahapa zalika mengkono syarata lahu juz'an wala yadur lan ora bayani apa kono aksaril mudah anane akeh mangsa iku la samra ora ana buah iku maujud biya ing dalem mudah aksarul mudah kaan sakau kayento akad musaqqah sapa malik ing amil asra sinina ing 10 pira-pira taun wa samru tai buah iku yaghlibu nglindih atau biasa tekaprah apa wujude samar fil asyirati ing dalam tahun ke-10 khosatan hal tertentu. Fa ini tamaka moko lamun sepakat atau ketepatan apa ana temasune maghrus iku lam yusmir lam yasahika mongko ngaplu lam yasahika mongko ngaplu sapa al amil sayan ing suci-suci lho kan orang haki ini bahasa bahasa kene iki kan ngaplu to lho nangge masa salah. Ora oleh apa-apa niku ngaplu. Niki lek wong Arab ngajine yo angel yo. Saning suci kama law sakau kula menakat musaka sapa malik ing amil alat nakhili ing atase kurma al musmirati kang wis wayahe woh falam tusmir mongko ora woh apa sih nakhil. Andai kata Malik menyaratkan kepada amil dengan juz dari tamar atas perbuatannya ditafsir. Tadi dikatakan iki tanduran kamu nanti pohonnya milik berdua nusa niku ora sah. Karena apa kok ora sah? Mergo disamakan dengan muzaroah satu. Nomor loro menambahi pekerjaannya amil yang bukan pekerjaannya musaqah. Guru wis
Kemudian kalau di situ oleh Malik sudah ditanam kurma kecilnya tadi itu. Winie ini karo Malik sudah ditanam. Ya entah Malik sendiri atau dikerjakan, bukan yang penting sudah ditanam ya. Nah, setelah ditanam baru mengakati ini rawatan. Tapi bukan menjadi milik berdua di dalam sajarnya. Rawatan nanti hasilnya kamu mendapatkan tamrun sekian. Tamrun niku kurma garing niku jenenge tamar. Lek rutep turmo teles. Lah ini siapa ndak? Oh ditafsir. Kalau di dalam kerjanya itu diperkirakan dibatasi dengan waktu yang biasanya sudah bisa berbuah walaupun satu kali sah. Jadi kalau disyaratkan misalnya memang kurma ini cilik ini kai, nah, terus ini rawatan kamu nanti kalau sudah buah-buah kurma sudah berbuah kamu akan mendapatkan separuh. Ini sah asalkan dengan batas yang biasanya bisa berbuah. Contoh biasanya aku dibatasi dengan 10 tahun dan biasanya pada tahun ke-10. Artinya gampangan udah sakit 23 dibatasi 10 tahun, biasanya tahun 33 niku wis buah. Ini sah. Tapi kalau dibatasi dengan waktu yang tidak biasa buah, tidak sah. Ini seperti halnya akad salam yang semestinya harus disifati supaya tidak terjadi majhul, tapi disifati yang sampai mengakibatkan izatil wujud. Misalnya apa itu pesan rambutan di musim apa biasanya? Ketiga biasanya. Nah, ya pokoknya musim kemarau itu tidak sah karena tidak biasa buah. Lagi dibatasi dengan 10 tahun, biasanya tahun ke-10 niku wis buah. Ini sah. Tapi ironi. Nah, kaan sakau asra sinin wala yadur kaunu aksaril mudah la tusmiru fiha. Pokok sing penting kebiasaannya. Dengan dibatasi dengan moso sing biasai wah niku sah. Dan ternyata dalam mudah yang banyak tersebut ternyata misalnya dibatasi niku ternyata gak berbuah. Itu gak masalah. Masalah berbuah gak berbuah itu urusan sing penting disyaratkan dengan waktu yang biasanya berbuah. Dini ternyata tidak berbuah di dalam aksar mudah tidak berbuah, no problem, tidak membatalkan urusan akad. Ini podo kali sholat jamak lan kosor. Ini yang penting mempunyai tujuan pepergian yang jauh, yang sudah mencapai masa Fatul Qasri. Cara Imam Syafi'i 81 kilo lah, tapi saya ngapi yo 120 kilo karena itu sudah wajib menurut Abu Hanifah. Sekampangan Arab apa itu namanya pergi nang Jakarta jamak nanggek Pulingi krono arep numpak kereta. Jamak duhur karo asar atau jamak maghrib karo isya, jamak takdim dikosor pisan. Lah kok mari samarono keretane buanter war wakil kasih to budal menjadi tinggal kereta. Oh gak masalah. Untuk kasih to budal gak masalah. Pokoknya yang penting tadi sudah niat budal sudah diperbolehkan, betul lho.
Berarti bagaimana ya jamaah ya sah, kosore wis sah sudah dilegal. Nah, sudah dilegalkan. Seperti tayamum. Yang penting ketika waktu takbiratul ihram belum ada air. Tidak bisa menggunakan. Jadi nanti di tengah-tengah sholat kok ada air, enggak masalah. Pokoknya yang penting awalnya dulu. Lek kaitane wis mlebu, nah mengko di tengah-tengah error enggak masalah. Karena yang penting niku persyaratan pertama niku. Mulane tentara niku syaratnya kudu sehat jasmani, sehat rohani. Setelahnya melebu langsung loro kencing manis. Ayo saya bangga sahai. Wis dari tentara kok. Lho ngoten lho anune. Sing penting lho kasito kan kasito kerja ya wis pokoke sing penting wis tercatet kan wis kadung kok ngoten lho. Niku sing pentinge teng mriku ne. Niki layu tafar fil ibtida, mayu tafar fil dawam. Kalau untuk permulaan enggak boleh. Tapi kalau teruskan nggak apa-apa. Seperti sholat, ini ke antara imam dan makmum bisa sampai di kita lawang. Lah kok tengah-tengah sholat ono angin, wes belek, ngunci lawangi. Sehingga antara imam sudah nggak bisa sambung dengan makmum. Oh nggak masalah. Sambung atau tidak sambung, yang terpenting awalnya bisa sambung, itu mawon. Pokoknya yang penting awalnya dok, mulai akhirnya tengah-tengah meledu nggak masalah. Cara wong lamar nu sing pertama, seperti yang pertama ini gue bawa mobil, saya terima. Nah ini setelahnya itu gak duwe, pergone pancen cilian. Wis kena. Ya, kan ditompo dibalekno kabeh kan ya. Lah kuwi mrotoli dari awal gak diterima, terus setelah diterima tibae mrotoli ya wis. Lho ngoten niku lho, lanjut tafar beli tidak maju tafar fitawah. Contoh nih, niki. Fa ini tafaqo. Ah nih. Wasab nih contoh kasako asrasinin. Dalam musakoh 10 tahun. Wasamru yaglibu wujudu fil asyirah. Kebiasaannya tanggal ke-10 itu sudah bisa berbuah. Iku sah. Ngoten iku sah. Kalau ternyata, lah ini gimana? Fa ini tafaqo anna lam yusmir. Lah,